guys, it's been a joy. Pagi hari ini gue bisa berada di sini untuk membagikan firman Tuhan. What a joy it is. Kenalin ini yang baru pertama kali di Empower. Nama gue Brian, salah satu pastor di tempat ini. Dan bulan ini guys, kalian sangat beruntung karena kita lagi memasuki seri baru. Yang namanya seri Semangat Baru. 1, 2, 3, semuanya bilang bareng. Semangat Baru. Pada saat kita berpikir, kita September mau ngapain ya? And this idea, sebuah ide untuk berbicara, berdiskusi, ngobrol, dan mengkhotbahkan firman Tuhan di seputar semangat baru itu ada di hati gue. Kenapa? Karena gue gak tahu buat kalian ya guys, tapi buat gue, Karen, istri gue, dan keluarga kita, kayaknya 3 bulan terakhir ini berat. Terutama buat gue secara pribadi, 3 bulan terakhir ini kita kena COVID satu rumah. 3 bulan terakhir ini bisnis kita agak goyang. Ini adalah minggu-minggu tersibuk. Dan juga secara profitnya pun agak menurun. Jadi agak lemas. 3 bulan terakhir ini juga hubungan gue dengan Tuhan, jujur sempat agak goyang, agak renggang. Karena kesibukan, bisnis lagi teriak minta ini, pelayanan juga. Terus ada banyak hal lagi di dalam kehidupan yang perlu diiniin. Belum lagi sakit gara-gara COVID, hubungan sama Tuhan agak renggang. Hal yang terpenting, agak renggang. Nah, itu bikin gue semua lemas banget. Tapi gue masuk ke bulan ini, masuk ke September, gue yakin banget. I can feel it. Gue bisa berasa. Ada angin baru. Semuanya stop, cium. Hidup. Can you feel it? Can you sense it? Tuhan lagi membuat sesuatu yang baru. Gue gak tahu pagi hari ini, apa yang baru di hidup lu. Mungkin lu ada dalam hubungan yang baru. Hey, mungkin lu ada dalam kerjaan yang baru. Wayne, yang baru full time. Mungkin lo ada dalam bisnis yang baru. Anjani, My Connect Group, yang baru buka studionya. Mungkin creative agency-nya. Mungkin lo baru dalam pelayanan yang baru. Ralica. Atau mungkin lo ada dalam keluarga yang baru. AKA, lo baru menikah. Mike and Jess, congratulations. Guys, kita baru sebulan yang lalu, kita baru mendapat kehormatan untuk menjalankan ibadah pertama di ibadah pernikahan. Jadi kita baru melegalkan pernikahan pertama di Empower. Bahasa gue kok gitu banget ya. Kita baru memberkati Mike and Jess, and it's such a beautiful, sungguh indah sekali kita bisa melihat Mike and Jess maju. Jadi kalau kalian di sini ada yang lagi kepikiran, ini pengen menikah, langsung aja daftar ke Mimin Empower. Kalau kalian pengen menikah, selama ini udah pengen menikah tapi belum ada calonnya juga, langsung daftar aja, nanti kita bantuin. Atau mungkin buat kalian, kalau kalian boleh jujur, bulan ini yang ada adalah masalah baru. Hal baru sih baru, Bray. Tapi bukan hal positif, tetapi adalah hal negatif. Apa sih yang baru buat kalian? Gue gak tahu apa itu, tapi gue pengen kita semua tahu bahwa Tuhan selalu melakukan hal baru. Coba check this out. Kita akan lompat langsung ke Alkitab kita. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus sayang semua orang. Tuhan Yesus cinta semua orang, apapun juga, apapun masa lalu lu, apapun gaya hidup lu, apapun agama lu, keyakinan lu, mau lu percaya dia atau enggak, dia percaya dengan lu. Mau lu sayang dia atau enggak, dia sayang dengan lu. Dan Tuhan menuliskan cerita cintanya di dalam satu buku, kumpulan surat-surat yang kita percaya dengan Alkitab. Kita akan membacanya, gue yakin pagi hari ini, gue gak tahu kenapa lu bisa ada di sini. Tapi gue yakin Tuhan kangen sama lu, Tuhan yang memanggil lu, dan saat ini Tuhan mau berbicara kepada lu. So, perhatikan ini, Yesaya 43, ayat 19-21. Perhatikanlah. Kalau bahasa Inggrisnya, behold. Wow, ada elemen yang bilang kayak, dengar, lihat. Terus Tuhan bilang seperti ini, aku Tuhan sedang membuat sesuatu yang baru. Sekarang udah mulai, tidakkah kau lihat? Aku akan membuat jalan di padang gurun. Sungai-sungai di padang belantara. Binatang liar akan mengagungkan aku. Serigala dan burung onta akan memuji aku. Sebab aku mengalirkan air di gurun. Dan sungai-sungai di padang belantara. Untuk memberi minum kepada umat pilihanku. Lalu, merekalah bangsa yang kubentuk bagi diriku. Agar dapat mewartakan pujian bagiku. Bapak, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, kalau kami bisa berada di sini Tuhan, kalau kami bisa mendengarkan Empower Hangout ibadah ini saat ini, artinya kami masih memiliki nyawa, artinya Engkau masih dan Engkau akan terus melakukan hal baru. Engkau sedang membuat sesuatu yang kami mungkin saat ini belum bisa lihat, tapi dalam 1 bulan ke depan ini, terutama hari ini Tuhan, aku berdoa agar kami bisa membuka mata kami terhadap Engkau, terhadap apa yang sedang Engkau kerjakan Tuhan.
Mungkin kami sedang berada di dalam padang gurun, mungkin kami sedang berada di dalam kesusahan, tapi Engkau berjanji Engkau akan membuat air, sungai akan keluar dari padang yang paling kering. Di pelantara yang tidak ada jalan keluar, kalau ada masalah kami dalam keluarga, keuangan, bisnis, pertemanan, yang kami nggak melihat jalan keluar dari hal ini, Engkau berjanji akan membuat jalan di hutan belantara. Karena itu Tuhan, kami serahkan 20 menit berikutnya kepada Engkau, dan kami siap mendengarkan. Berbicaralah kepada kami, karena setiap kali firman-Mu dibagikan, tidak akan kembali sia-sia. Kami siap mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Buat gue guys, kalau boleh jujur, bukan cuma 3 bulan terakhir, tapi 1,5 tahun terakhir sejak corona, rasanya tuh hidup butek. Ada yang sama kayak gue gak sih? Atau kalian orang yang selalu, gimana kabarnya bro? Puji Tuhan, luar biasa. Gimana kabarnya sis? Alhamdulillah Tuhan itu baik. Gue gak tahu kalian tipe seperti apa. Kalau kalian boleh jujur, kalau gue berasa butek banget 1,5 tahun terakhir hidup gue. Iya, banyak hal-hal baik, tapi lebih banyak kayaknya hal-hal yang bikin gue stres. Gue gak bisa keluar, gue orangnya pengen hangout banget. Gue gak bisa ketemu temen gue gak bisa pergi dan nongkrong, gue gak bisa bawa Skyler dan Bailey, dogi-dogi gue untuk ke taman, karena untuk waktu yang lama gue terkurung di dalam rumah. 2 tahun ini, 1,5 tahun ini, rasanya jangankan hidup dengan bahagia deh, jangankan hidup dengan semangat deh, asal hidup aja gue seneng. Asal nggak mati aja gue seneng. Asal bisnis gue nggak bangkrut aja gue seneng. Asal karir gue nggak usah muluk-muluk ada ini deh, apa namanya, promosi. Asal gue nggak dipecat aja gue seneng. Asal gue masih hidup aja, ya udah deh, gue kena COVID, ya udah deh, gue kena kanker, ya udah deh, gue nggak sehat, ya udah deh, gue kecelakaan dan tubuh gue nggak pulih. Asal gue nggak mati aja, gue nggak apa-apa. Dan hari ini gue penasaran, apakah cara pikir kita, apakah cara pikir gue dan lu seperti itu? Karena pada saat bangsa Israel berada di dalam perbudakan di Mesir, itulah yang mereka bayangkan, itulah mindset mereka. Asal kita nggak mati lah, gue jadi budak, gue susah payah, nggak apa-apa, asal bisa makan roti dikit aja, asal bisa minum air dikit aja, asal bisa tidur, mau tidurnya nggak enak, asal masih ada baju, gue nggak apa-apa. Tapi kita melihat di Alkitab bagaimana Tuhan melalui Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan memberitahukan semua kekuatannya, kuasanya di dalam bentuk 10 tulah-tulah. Dia bikin si Firaun, Raja Mesir itu ternganga-nganga. Dan Raja Mesir pun bilang, ini adalah Tuhan yang sejati. Dan akhirnya bangsa Israel keluar dari Mesir, berjalan di padang gurun. Sih, yang gue temukan lucu adalah walaupun bangsa Israel keluar dari Mesir, tapi dia masuk ke padang gurun. Mungkin lo berasa 1,5 tahun ini, bukan Mesir, gue mah sampai budak lah, gue mah oke lah. Tapi rasanya kayak padang gurun nggak? Karena padang gurun di mana bangsa Israel berjalan, itu mereka muter-muter aja. Di padang gurun, lu tanam buah, nggak bakal jadi. Lu masukin biji, nggak ada yang keluar. Karena semua kering. Di padang gurun, lu nggak bisa melakukan apapun yang produktif. Di padang gurun, yang bangsa Israel lakukan, dan yang mungkin lu dan gue lakukan 1,5 tahun ini, adalah to survive. Untuk bertahan hidup. Asal tidak mati. Tapi hari ini teman-teman, dimanapun lu berada, mulai dari Medan, sampai Ambon, sampai Papua, di Jakarta, di Surabaya, gue pengen lu denger ini. Kita tidak diciptakan untuk hanya selamat. Kita nggak diciptain untuk nggak mati. Kita diciptain untuk hidup. Hidup sepenuhnya, dengan tujuan, dengan kebahagiaan, dengan semangat yang baru. Kita tidak diciptakan hanya untuk nggak layu. Kita diciptakan untuk berbuah. Kita tidak diciptakan hanya untuk mengisi dunia. Kita diciptakan untuk mengubahnya. Karena pada saat kita membiarkan apa yang Tuhan mau lakukan di dalam dan melalui kita itu terjadi, maka hidup kita akan jadi hidup yang sangat berarti. Hari ini, apa sih yang sedang lu rasakan? Kebenaran itu bahwa kita diciptakan untuk hidup dengan sepenuhnya, dengan sebuah semangat dan sebuah excitement yang luar biasa. Itu benar di hari-hari pada saat semua baik-baik aja, pada saat kita menang, pada saat lu dapat lotre, pada saat lu diterima sama si dia. Tapi itu juga benar di saat-saat di hari-hari di mana kita stres, di mana anak-anak kayaknya mau kasih makan aja susah, mau dibawa ke jalan-jalan aja kok ribet banget, di mana kayaknya kos-kosan lu belum bisa bayar dan besok lu bakal di kick out, di mana kayaknya dokter datang dan bilang lu kanker. Itu juga benar. Pada saat lu udah gak punya pekerjaan karena lu di kick out dari pekerjaan lu, itu juga benar. Hari ini, gue nggak tahu ini untuk siapa, tapi kalau hari ini kita melakukan semua ini hanya untuk satu orang, dan gue percaya ada satu orang di sini yang belum mendengarkan bahwa Tuhan sayang lu, bahwa Tuhan masih punya masa depan yang luar biasa bagi lu, dan saat ini yang Tuhan mau adalah lu mendapatkan semangat yang baru. Kita akan melihat kepada satu karakter yang bernama Kaleb. Karakter yang kita temukan pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir,
berjalan di padang gurun, dan senario yang kita temukan di sini, di Bilangan 13, adalah bangsa Israel ini lagi mau dibawa masuk ke Tuhan, sama Tuhan, ke dalam tanah perjanjian. Nah, sebelum bangsa Israel diajak masuk, guys, Tuhan siapin 12 mata-mata, 12 spy dari 12 suku yang berbeda. Dipanggil, disuruh intai, coba lihat dong, itu gimana? Benar nggak sih? Kan gue udah janji ke lu, kata Tuhan. Gue udah janji ke lu bakal punya tanah perjanjian yang luar biasa. Susu dan madu dan semuanya oke banget. Nah, lu lihat aja, lu tes. Lu lihat, kalau bagus dan lu suka, lu kasih tahu semua bangsa-bangsa lu, udah, masuk. Itu janji gue buat lu. Nah, tapi sayangnya, bukan itu yang terjadi. Selama bulan ini, guys, kita akan melihat cerita Kaleb dan Yosua, dan bagaimana bangsa Israel masuk dari tanah padang gurun ke dalam tanah perjanjian, dan sepanjang bulan, gue berharap banget, dan gue percaya, lu akan mendapatkan semangat baru. Alright, yuk kita lihat, kita buka Alkitab kita di Bilangan 13. Ini akan banyak, gue bakal bercerita, jadi ikutin aja. Ada juga di layar akan ditampilin Bilangan 13 ayat 1-33. Tuhan berkata kepada Musa, waktu itu bosnya Musa, dari setiap suku orang Israel, utuslah seorang dari antara pemimpin-pemimpinnya untuk memata-matai tanah Kanaan yang akan diberikan kepada orang Israel. Sesuai dengan perintah Allah itu, Musa mengutus mereka dari padang gurun, Paran. Semua orang itu adalah pemimpin-pemimpin di antara orang Israel. Dari suku Ruben ada Syamuya anak Zakur, dari suku Simeon ada Safat anak Hori, dari suku Yehuda ada Kaleb anak Yefune, dari suku Isakar ada Yigal anak Yusuf, dari suku Efraim ada, habis itu ada lagi dari suku Benjamin, Zebulon, Manasye, dan Asher, Naftali, dan Gad. 12 orang, guys. 12 orang yang terluar biasa. 12 orang yang dipilih. 12 orang yang dipercayakan masa depan bangsa Israel. Itulah mata-mata yang diutus Musa untuk mengintai negeri itu. Hosea anak Nun diganti namanya oleh Musa menjadi Yosua. Ketika Musa menyuruh mereka berangkat, ia berpesan kepada mereka, berjalanlah ke arah utara, guys, menuju bagian selatan tanah Kanaan, lalu terus ke daerah berbukit. Selidikilah bagaimana negeri itu. Apakah penduduknya banyak atau dikit? Apakah mereka kuat atau lemah? Periksalah apakah negeri itu baik atau tidak. Dan apakah penduduknya tinggal di desa-desa yang terbuka atau dalam kota-kota yang berbenteng. Tabahkanlah hatimu. Lihatlah apakah tanahnya subur dan banyak pohon-pohonnya. Jangan lupa membawa pulang sedikit buah-buahan yang tumbuh di sana. Waktu itu permulaan musim anggur. Sih, kalau sebelum sebuah pasukan atau sebuah bangsa mau maju, gue nggak tahu kalau kalian pernah main game perang-perangan atau enggak, ada nggak shout out Romance of the Three Kingdom, Koi, Yaps, itu adalah game peperangan yang biasa kita kendaliin satu pasukan. Nah, kalau sebelum pasukan maju, kita harus mendapatkan informasi yang penting. Nah, untuk itu biasa ada, kalau di film-film juga biasa dibilang, ada namanya tim kecil yang dikirim, namanya tim Vanguard. Mereka tuh tugasnya satu, untuk melihat, memantau, mendapatkan informasi, dan dibawa pulang. Biasanya orang-orang tim Vanguard itu yang paling cepat. Mereka bukan yang paling kuat, karena mereka tidak disuruh berperang. Mereka disuruh hindari musuh. Diem-diem aja, jadi spy, jadi ninja. Habis itu balik bawa informasi, dan dengan informasi itu, kita akan bersama-sama memutuskan sebagai bangsa, sebagai pasukan, kemana kita mau pergi, bagaimana cara kita menyerang, bagaimana kita akan masuk. Nah, di sini disuruh, maka pergilah orang-orang itu ke arah utara, dan menyelidiki negeri itu, mulai dari padang gurun Zin di sebelah selatan ke utara, terus mereka pergi ke bagian selatan, terus mereka ke orang Ahiman, Esai, itu semua guys dilihat-lihat. Nah, tiba-tiba mereka melihat ada pohon-pohon yang luar biasa. Di sini ditulis, di situ mereka, lalu tibalah mereka di lembah Eskol. Di situ mereka memotong seranting buah anggur yang begitu berat, sehingga harus dipikul dengan sebatang kayu oleh 2 orang. Itu anggur gede banget. Mereka juga membawa buah delima dan buah ara. Tempat itu disebut lembah Eskol, karena ranting buah anggur yang dipotong oleh Israel. Basically, mereka ketemu buah-buahannya gede-gede banget. Stroberinya segede muka, pepayanya segede badan, durenya gue kagak tahu lagi segede apa dan baunya sekeras apa. Tapi pada saat itu mereka lihat, gila ini bagus banget, yuk kita buktiin. Kalau kita ngomong doang, teman-teman kita nggak bakal percaya. Jadi kita bawa buktinya, buah-buahnya kita bawa pulang. Terus mereka balik, mereka bilang, sesudah menyelidiki negeri itu, 40 hari lamanya, 40 hari mereka menyelidiki, mata-mata itu kembali dan memberi laporan kepada Musa, Harun, dan seluruh umat Israel yang sedang berkumpul di Kadesh. Mereka menceritakan apa yang sudah mereka lihat dan menunjukkan buah-buahan yang mereka bawa habis shopping. Kata mereka kepada Musa, kami, mulai perhatikan guys, kami sudah menyelidiki negeri itu dan melihat bahwa tanahnya subur, benar Tuhan, kaya, benar Tuhan, dan ini sedikit buah-buahan dari sana, gede banget, wow, tetapi, semua bilang tetapi
penduduk negeri itu kuat-kuat. Kota mereka besar-besar dan berbenteng. Lagi pula, kami melihat orang-orang keturunan raksasa di sana, orang Amalek tinggal di bagian selatan negeri itu, orang Het, Yebus, dan Amori tinggal di daerah berbukit, sedangkan orang Kanaan mendiam di daerah sepanjang kiri sampai kanan, sepanjang sungai Yordan. Nggak bisa, coy. Bagus, oke. Bagus, oke. Apa yang Tuhan punya buat gue? Iya, bagus. Apa yang gue mau? Iya, bagus. Mimpi gue? Iya, bagus. Gue masuk ke pernikahan ini dengan tujuan yang bagus, memimpikan sesuatu yang bagus. Gue mulai bisnis ini dengan gue yakin ini akan sukses, bagus. Tapi masalahnya banyak. Itu ada orang Amori, ada orang Kanaan gede-gede, bentengnya, prajuritnya, perlengkapannya. Corona, gimana caranya gue bikin bisnis? Corona, gimana caranya gue deketin si doi? Gue cuma bisa di rumah gue, di kamar gue doang, berdoa-berdoa syafaat 24 jam. Tetapi, here's the problem, guys. Inilah masalahnya. Tuhan punya rencana yang luar biasa kepada kita. Tetapi kalau kita melanjutkan terus di bawah, pada akhirnya bangsa Israel tidak memasuki tanah perjanjian. Setidaknya orang-orang yang bilang tetapi mereka mati di padang gurun. Hari ini, gue berharap kita memiliki spirit Kaleb. Karena di sini kita bisa baca, pada saat orang itu kembali, Kaleb berkata, dengar apa yang Kaleb bilang. Negeri itu harus kita serang, dan kita rebut sekarang juga, karena kita cukup kuat untuk mengalahkannya. Balik lagi orang-orang itu bilang, tidak, kita tidak sanggup menyerang mereka, penduduk itu lebih kuat, mereka bilang, oh, negeri itu berbahaya, nggak bisa, penduduknya besar. Kalau kita lanjut lagi ke dalam bilangan ke-14, lanjut lagi, Kaleb tetap ngekeh dan dibilang, tetapi bahkan kalau kita maju di akhir dari cerita ini, guys, di endingnya, pada saat Kaleb berumur 85 tahun, dia berdiri di depan gunung yang Tuhan udah janjikan, gunung yang besar, dengan raksasa-raksasanya, dan dibilang kepada Tuhan, Tuhan, berikan kepadaku bukit ini, berikan kepadaku gunung ini, berikan kepadaku janji yang telah Engkau berikan. Walaupun segala susah, tapi aku percaya Engkau besertaku. Hari ini gue nggak tahu apa yang lu sedang hadapin, dan gue nggak tahu apa yang Tuhan janjikan. Mungkin selama ini lu berpikir dan percaya atas sesuatu yang Tuhan berikan yang baik, tapi lu udah berjalan sebegini jauh, 1,5 tahun lamanya lu berasa muter-muter, dan lu tidak tiba juga kepada janji itu. Hari ini, kalau gue bisa mengencourage satu hal, kalau gue bisa menguatkan lu satu hal, mari kita belajar dari Kaleb dan maju, bukan mundur. Sih, apa yang bangsa Israel lakukan, dari saat mereka keluar dari Mesir, guys, sampai mereka ke tanah Kanaan, itu jauhnya berapa lama? Berapa jauh mereka harus berjalan dengan kaki? 11 tahun? Bukan, 11 hari. Jarak antara mereka start sampai endingnya itu 11 hari doang. Tapi pada hari yang ke-11, sebelum mereka masuk, Tuhan suruh, lu lihat dulu. Gimana menurut lu? Mereka masuk selama 40 hari. Kita harus tahu bahwa angka-angka di Alkitab itu punya representatif. Angka 40 itu merepresent ujian. Tuhan Yesus dicoba 40 hari lamanya. Makanya kita sering percaya orang kalau puasa berapa lama? 40 hari lamanya. Karena itu adalah bentuk sebuah ujian. Ujian hati, ujian ketabahan, ujian untuk kita konsisten. Pada saat ini, yang Tuhan sedang lakukan adalah menguji bangsa Israel. Ini janji gue. Lu mau percaya atau enggak? Sayangnya bangsa Israel memilih untuk mereka nggak semangat. Mereka patah semangat, mereka melihat apa yang jelek, mereka melihat yang tidak mungkin, dan mereka bilang, enggak. Dan mereka bukan maju, malah mundur. Akhirnya mereka nggak masuk, itu udah di depan mata, pintunya mereka nggak lewatin. Mereka mundur, dan alhasil mereka muter-muter di padang gurun yang harusnya 11 hari, jadi 40 tahun. Yang hari jadi dekade, karena mereka tidak maju, karena mereka mundur. Hari ini gue berharap dan gue berdoa, dimanapun lu berada, apapun situasi lu, apapun yang saat ini saat gue berbicara, lu pasti kebayang situasi yang sedang Tuhan berbicara dan berbisik ke dalamnya. Maju, jangan mundur, karena Tuhan ada bersama lu. Tuhan mau lu mendapatkan semua yang dia udah rencanakan, dan untuk semua itu, lu harus percaya kepada dia dan maju. Gue berharap lu bisa mendapat sedikit spirit, attitude, hati, sikap dari seorang Kaleb. Hari ini kita melihat 3 hal. Kalau kita mencatat Empower, karena kita adalah gereja yang selalu mencatat dan selalu belajar, 3 hal yang kita bisa
belajar dari Caleb untuk kita selalu maju, bukan mundur. If anything, lucunya, ini adalah 3 hal yang harus kita stop untuk kita maju. Yes, terkadang untuk maju, kita harus berhenti. Ini adalah 3 hal yang harus kita hentikan, kita stop lakuin ini, kalau kita mau maju ke apa yang Tuhan punya buat kita. Poin nomor 1, kita harus stop menoleh ke belakang. Kalau kita mau maju, kita harus stop menoleh ke belakang. Oh, make sense. Kenapa? Coba aja lu nyetir sambil lu ngeliatin spion doang. Pasti nabrak, kagak bisa maju. Gua dari dulu berasa hidup gua muter-muter aja. Gua nggak jelas gua mau ngapain dalam hidup. Gua terlahir di keluarga yang entrepreneur dan bokap gua adalah seorang entrepreneur, bisnismen yang luar biasa. Tapi kalau gua ngeliat ke dia, gua minder. Gua berasa itu bukan gue dan gua bantuin bokap dan gua kayak gua nggak bisa. Gua mundur. Gua akhirnya juga dari dulu pengen jadi mangaka, ya anak komik WhatsApp. Terus gua sampai belajar gakushudo, belajar bahasa Jepang. Tapi gua tidak jago juga dalam bahasa Jepang dan gua minder dan gua mundur. Gue juga punya banyak mimpi-mimpi. Gue mau jadi pengarang komik. Gue mau mulai menggambar. Gue udah bisa tuh komik, udah bisa tiru beberapa gambaran dan gue merasa gue udah lumayan. Tapi pada saat gue udah maju, gue merasa gue kurang baik. Dan akhirnya gue mundur. Dan gue tidak kemana-mana dalam hidup ini. Sampai pada akhirnya gue menemukan Tuhan. Pada akhirnya gue menemukan Tuhan di tahun 2012, sekitar 10 tahun lalu. Disitulah gue mulai mengenal Tuhan. Dan lucunya pas gue ketemu Tuhan secara pribadi, dan gue mengalami Tuhan, gue ketemu sama Brian Nelson juga. Gue beneran ketemu Tuhan, dan Tuhan bukan Brian Nelson, walaupun Brian Nelson mirip Tuhan, tapi bukan, ini 2 yang berbeda ya guys. Nah, di sana gue mulai diproses, dan gue mulai jatuh cinta dengan Tuhan. Dan di sana gue mulai mengerti bahwa hidup gue tuh ada yang punya. Rencana masa depan gue gak perlu stres mikirinnya, ada yang udah mikirin. Dan gue bisa maju, kalau gue mengenal siapa yang ada di depan gue. Caleb, kalian harus tahu, Caleb itu mungkin kalian mikir kayak, gila Caleb ini orangnya luar biasa banget. Mungkin dia kayak, kalau dulu kalian sekolah, kalian ulangan, ini yang tipe-tipe yang juara 1, yang paling pintar, yang paling hebat. Kalau kita lagi main basket, dia yang pertama dipilih sama semua orang. Baca sama gue, Keluaran 3 ayat 7-10. Ini yang Tuhan bilang ke Musa, sebelum Musa menyelamatkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di Mesir. Aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Pengerah-pengerah itu yang kayak kalau di film-film ada budak itu dipecut pecah-pecah. Ya kan? Aku mengetahui penderitaan mereka, sebab aku telah turun untuk melepas mereka keluar dari negeri itu. Seruan mereka, tangisan mereka telah ku dengar. Apa artinya? Kita harus sadar bahwa Caleb adalah dan terlahir dan besar sebagai seorang budak. Dia bukan siapapun. Bahkan di zaman itu, tahu nggak, budak itu bukan kayak manusia yang paling rendah, bukan. Budak itu tidak dianggap manusia. Di zaman itu, budak itu lu kalau memiliki budak, lu boleh juru dia apain aja. Bahkan, ini tertulis sah di zaman itu, kalau seorang tuan pemilik budak, tengah malam dia kedinginan, dia diperbolehkan untuk mengambil budak, agak gory ya guys, but stick with me, because this is biblical. Ditusuk perutnya, disobek, isi perutnya dikeluarkan, dan dia masukin kakinya ke dalam perutnya untuk ngangetin kakinya. I'm sorry kalau kalian ada yang lagi makan. Tapi gue pengen kalian mengerti bahwa di zaman itu, budak tidak dianggap orang. Dianggap barang. Sama kayak masker gue nih. Gue mau buang, ya udah. Gue mau ambil yang baru ya asal gue mampu beli. Itulah Caleb. Tetapi Caleb tidak membiarkan masa lalu dia mendefinisikan masa depan dia. Caleb melihat dia tahu dia budak, tapi dia tahu dia punya Tuhan yang lebih besar daripada situasi dia. Dan Caleb maju karena percaya bahwa Tuhan punya sesuatu yang luar biasa di masa depannya. Dia nggak lihat belakang, dia melihat ke depan. Hari ini gue nggak tahu apa yang terus-terusan lu lihat ke belakang. Mungkin mantan yang masih belum bisa lupakan. Mungkin bisnis yang lu ditipu dan lu nggak bisa terus move on dari sakit hati itu. Mungkin ada teman keluarga lu atau keluarga lu atau orang tua lu yang dari kecil ngomongin hal-hal negatif dan lu denger sampai lu udah muak tapi lu nggak bisa ngelawan dan lu udah masuk dan lu sakit dan hati lu udah dihancurin dan lu nggak bisa move on dari semua itu. Hari ini gue mau ingetin lu, Tuhan punya hal yang luar biasa, Tuhan punya tanda perjanjian buat lu, tapi lu gak akan bisa mendapatkan itu kalau lu terus menoleh ke belakang. Yuk, arahkan kepala lu, menoleh ke depan, dan lihatlah Tuhan dengan semua keindahannya dan masa depan tanah yang dia punya. Masa depan dan tanah perjanjian yang dia udah siapkan buat lu. Jangan menoleh ke belakang, jangan ngelihat lagi ke padang gurun. Di depan udah tanah perjanjian. Iya susah, iya banyak masalah. Tetapi terus maju bersama Tuhan, jangan mundur. Yang kedua yang kita harus belajar, yang kita harus stop lakukan adalah bukan cuma stop menoleh ke belakang, tapi stop melihat
kekurangan. Stop melihat kekurangan. Apa yang Kaleb lakukan, guys? Pada saat 12 orang disuruh melihat, 10 balik dan bilang semua kejelekannya. Ada sih dikit bagusnya, tapi jeleknya jebret. Kaleb bahkan tidak ngomongin kejelekannya. Kenapa? Karena semua orang udah ngomongin kejelekannya. Dia cuma bilang, tapi Tuhan ada bersama kita. Sih, lu harus ngerti bahwa pada saat Kaleb bilang, kita cukup kuat, Kaleb nggak bilang gua dan lu cukup kuat. Kaleb bilang, gua, elu, dan siapa yang bersama kita, Tuhan yang bersama kita, kita cukup kuat. Mungkin mereka gede, tapi Tuhan lebih gede. Mungkin masalah gue berat, tapi Tuhan lebih kuat. Mungkin gue sakit dan kata dokter kanker dan gak bisa sembuh, tapi Tuhan adalah dokter segala dokter. Mungkin gue udah 7 tahun jomblo, tapi gue yakin Tuhan punya yang terbaik. Dan kalau Tuhan gak kasih yang siapapun, Tuhan udah cukup buat gue. Mungkin hari ini lu punya kekurangan, tapi gue pengen tahu bahwa kita harus mulai melihat bukan kekurangannya, tapi kelebihannya. Bahkan bukan kelebihan kita, tapi kelebihan Tuhan, kebaikan Tuhan. Pada saat kita mendekatkan kekurangan kita dengan kelebihan Tuhan, kebaikan Tuhan, kita akan sadar kekurangan kita itu sangat-sangat kecil. Gue pengen kalian tahu bahwa nama Kaleb itu berasal dari kata Hebrew, kata Yahudi, yang berarti, sorry ya, ini kayaknya harus banyak sensor hari ini. Arti kata Kaleb itu apa? Orang yang positif, orang yang semangat, pejuang. Bukan. Arti kata Kaleb itu Arti kata Kaleb itu Kaleb berasal dari kata asli Caleb, yang artinya lu bayangin, gue kalau dia setiap hari dipanggil dan semua orang bilang, lu apa kabar? Lama gak kelihatan lu, emang lu. Kaleb punya 100 alasan untuk dia minder, untuk dia nggak pede. Nama gue aja Tetapi yang lucunya, kata Kaleb bukan cuma dari kata Caleb yang berarti tapi juga kata Kel-lev, yang artinya sepenuh hati. Atau dalam bahasa lainnya, faithful, setia. Makanya banyak yang teologi yang berkata bahwa sebenarnya Kaleb dinamain karena itu setia. Makanya dibilang Kaleb itu orang yang melakukan sesuatu dengan sepenuh hati dan setia. Dia punya dua-duanya. Pertanyaannya, mana yang dia mau fokus? Nama dia yang atau nama dia yang setia? Dia memilih untuk, lu mungkin katain gue tapi tiap kali dia bilang, apa kabar? Yoi, gue emang setia. Dia tidak memilih untuk melihat dia memilih untuk memilih setianya. Karena dia setia kepada Tuhan yang baik kepadanya. Dia setia kepada Tuhan yang lebih setia kepadanya hari ini. Gue pengen lu tahu bahwa ada Tuhan yang setia kepada lu. Ada Tuhan yang selalu menyayangi lu dan selalu melakukan sesuatu yang baru di dalam hidup lu. Ya mungkin lu penuh kekurangan, gue juga penuh kekurangan, Brian Nelson juga penuh kekurangan, tapi gue pengen lu baca 1 Korintus 1 ayat 27-28. Kalau lu merasa diri lu bodoh, lu merasa lu goblok, lu merasa lu miskin, lu merasa lu datang keluarga yang paling rusak, paling berantakan, keluarga cemara itu nggak ada deh, keluarga gue itu yang paling terburuk di dunia, muka gue yang paling jelek, gue adalah yang paling jelek dari yang terjelek. Hey, lu nggak sendiri. Gue juga sering merasa gitu. Gue yakin banyak dari kita sering merasa seperti itu. Tapi gue pengen lu dengar ini. 1 Korintus 1 ayat 27-28. Sebab memang Allah sengaja memilih yang dianggap bodoh oleh dunia ini, supaya orang-orang pandai menjadi malu. Dan Allah memilih juga yang dianggap lemah oleh dunia ini, supaya orang-orang yang gagah perkasa menjadi malu. Allah memilih yang dianggap rendah, yang budak, yang gak berharga, yang hina oleh dunia ini, supaya Allah menghancurkan yang dianggap penting oleh dunia. Pada saat Tuhan Yesus datang ke dunia, dia membalikkan cara pikir kita, dia membalikkan sistem dunia ini, dan dia, yang makanya dia bilang, yang terdepan akan jadi yang terbelakang, dan terbelakang akan jadi depan. Kalau kalian merasa kalian lemah, kalian semua yang tadi negatif-negatif, perfect. Kalian adalah kandidat yang tepat untuk Tuhan memasuki hidup lu, memberikan kebaikannya, dan mengerjakan sesuatu yang baik. Bahkan Roma 5 ayat 20 berkata seperti ini, di area kehidupan kita yang paling hancur dan kacaulah, kasih karunia Allah dan kebaikannya akan masuk dan melakukan pekerjaannya yang terbaik. Paulus di dalam 2 Korintus 12 ayat 9-10 berkata seperti ini, tetapi Tuhan menjawab, kebaikan hatiku sudah cukup bagimu, karena kuasaku menjadi sangat nyata ketika kamu lemah. Jadi jauh lebih baik saya membanggakan kelemahan-kelemahan saya, supaya semakin terasa kuasa Kristus melindungi saya. Lu tau gak sih guys, gue dulu adalah orang yang paling introvert, gue ansos, gue kagak bisa
bersosialisasi dulu karena gue gendut banget dan gue nggak pede, jadi gue punya 6 teman doang dan kita menamai diri kita Madu Suklak, masa depan suram, dan kita udah nggak mau tahu, kita kayak the nerds yang paling geje. Tetapi hari ini gue ngelihat ketidakpedean gue dalam berkomunikasi, malah Tuhan pakai hari ini untuk berkhotbah sama lo. Gue juga kagak habis pikir kenapa, tapi seringkali kita temukan orang-orang di Alkitab adalah orang-orang yang punya banyak kelemahan dan Tuhan menggunakan kelemahan itu untuk melakukan sesuatu yang paling hebat. So, kita bukan cuma harus yang pertama, stop menolak ke belakang. Yang kedua, stop melihat kekurangan. Dan yang ketiga adalah ini, stop mendengar kata orang. Karena kalau kalian mendengar kata 10 orang itu, dan 10:2, jauh lebih banyak mayoritasnya. Kalau kita terus mendengar apa kata berita, semua situasi yang lagi turun, ekonomi yang lagi turun, kalau kita terus mendengar apa kata laporan dokter tentang kesehatan kita, semua itu fakta. Fakta itu mungkin benar. Orang Israel bilang ada raksasa, benar. Tetapi Kaleb tidak mendengarkan kata orang tentang fakta. Kaleb mendengarkan kata Tuhan tentang kebenaran. Fakta itu benar, tapi ada yang lebih benar dari fakta, yaitu kebenaran itu sendiri. The truth. Dan gue pengen kita tahu satu hal, mungkin hari ini kehidupan lu nggak baik, mungkin hari ini situasi lu masih belum baik, setidaknya menurut lu. Tapi gue pengen tahu, ada kebenarannya, ada janji Tuhan di dalam setiap area hidup kita. Di dalam sekolah dan karir lu, Mazmur 1 ayat 3 berkata, semua yang lu lakukan akan berhasil. Di hubungan lu dan pertemanan lu, Efesus 4 ayat 16, berkata bahwa lu akan punya hubungan pertemanan yang sehat dan yang gak toksik, yang akan membangun lu. Di keuangan lu, Ulangan 28 ayat 12, berkata bahwa lu akan dicukupi semuanya, bahkan punya lebih untuk memberkati orang lain. Di kesehatan lu, Yesaya 53 ayat 5, lu akan diberikan kesehatan tubuh, jiwa, roh, emosional, fisikal, dan spiritual. Di dalam kehidupan lu, Efesus 2 ayat 10, berkata bahwa lu akan menemukan tujuan hidup, lu akan berasa dipenuhi, dan hidup lu akan berarti membuat perbedaan di dalam dunia ini. Apakah lu percaya akan hal itu? Makanya penting banget untuk kita sebagai orang percaya untuk mendengar, membaca Alkitab. Karena di dalam Alkitab itu adalah janji-janji Tuhan yang dia punya buat kita. Dan gue yakin Kaleb tidak sangat pede karena dia hebat, dia keren, dia ganteng, dia gede, dia bisa, dia jago. Tetapi dia pede karena dia ingat firman Tuhan yang berkata, I am with you, aku bersama engkau, kemanapun engkau melangkah, aku akan memberkati engkau, engkau akan mengalahkan semuanya. Hari ini, ada di manakah diri lu? Kalau lu berada di sebuah pilihan, apakah lu maju atau mundur? Bolehkah gue mengencourage lu, maju terus, semangat baru? Karena kenyataannya adalah, Tuhan mengerjakan sesuatu yang baru dalam hidup lu. Dan kalau aja lu percaya, si bangsa Israel tidak percaya, makanya mereka musnah. Orang-orang di Alkitab yang paling hebat bukan hebat karena mereka hebat. Mereka hebat karena mereka percaya. Dan Tuhan yang melakukan hal-hal di dalam hidupnya. Maju terus. Gue gak tahu itu apa, tapi gue tahu Tuhan ada di masa depan lu, gue tahu Tuhan ada di pekerjaan lu, di keuangan lu, di hubungan lu, di pelayanan lu. Dengan semua kepala tertunduk dan semua mata tertutup. Hari ini kalau engkau mendengarkan firman ini, Tuhan sayang sama lu. Tuhan kangen sama lu. Dan gue gak tahu bagaimana hari ini lu bisa berada di sini. Tapi kalau lu sedang patah semangat dan lu udah gak tahu lagi gimana gue bisa maju, mungkin bilang, Brian, ya oke, gue mau maju, otak gue mau maju, tapi hati gue gak bisa. Hati gue sakit, hati gue hancur. Gue udah gak punya tenaga. Lu harus tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang paling jago melakukan satu hal. Dia memulihkan, dia menyembuhkan. Sebelum bangsa Israel bisa masuk ke dalam tanah perjanjian, Tuhan harus terlebih dahulu memulihkan luka mereka. Karena Mesir memecut mereka dan melukai tubuh mereka. Tetapi penindasan dan perbudakan, hal-hal yang mereka alami, memberikan luka di dalam emosi mereka, di dalam mental mereka. Dan walaupun bangsa Israel sudah keluar dari Mesir, tapi Mesir belum keluar dari bangsa Israel. Mesir belum keluar dari hati mereka. Hari ini gue gak tahu apa yang sedang lo alami, tapi kalau gue pengen berdoa untuk beberapa teman-teman di sini yang mungkin masih terikat oleh masa lalunya, mungkin masih terlukai dan masih belum bisa move on, mungkin masih terus menoreh ke belakang. Kalau itu lu, dimanapun lu berada, cukup taruh tangan kanan lu di hati lu dan gue mau berdoa buat lu. Tuhan, aku berdoa untuk semua teman-teman saat ini, kau lihat tangan-tangan yang sedang ada di atas hati mereka, Tuhan. Untuk mereka yang memiliki masa lalu yang mungkin tidak baik, Tuhan. Ingatkan mereka bahwa tidak ada satu orang pun bisa merubah masa lalu kami, tapi bersama Engkau, mereka bisa mengubah masa depannya. Karena Engkau ada, Engkau sayang kepada mereka. Saat ini, Tuhan, aku berdoa untuk semua teman-teman kami, Tuhan, agar Engkau memberikan kesembuhan
Sembuhkan hati mereka, sembuhkan jiwa mereka, sembuhkan roh mereka Tuhan, sembuhkan fisik mereka Tuhan. Agar kami siap untuk maju, bukan cuma melangkah tapi berlari ke masa depan yang Engkau miliki. Saat ini kalau ada orang-orang yang dipenuhi dengan suara-suara yang negatif di sekitar hidupnya Tuhan, aku berdoa Engkau jauhkan orang-orang itu, dekatkan dengan orang-orang saudara-saudaranya Tuhan, teman-temannya yang terus bisa membangun dengan kata-kata yang mengingatkan mereka kepada kebaikan-Mu Tuhan. Aku berterima kasih atas semua ini Tuhan. Nah, aku berdoa Tuhan di bulan ini Tuhan, mereka akan bisa melihat Engkau, mereka akan bisa melihat hal baru yang sedang Engkau lakukan, dan mereka akan mendapatkan semangat spirit Kaleb yang berkata, ya Tuhan, mungkin yang di depan kami susah dan berat, tapi ada Engkau. Mungkin ada gunung, tapi Tuhan baik. Mungkin ada masalah, tapi Tuhan berkuasa. Dan biar semua yang Kau lakukan dalam hidupnya terus maju. Dan tahun ini masih ada 3 bulan, Engkau bisa melakukan sungguh banyak luar biasa dalam 3 bulan. Kami percaya semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Gue masih pengen berdoa untuk satu grup lagi. Dan lagi-lagi dengan semua mata tertutup dan kepala tertunduk. Gue sedang berbicara kepada lu kalau saat ini lu berasa, ya gue mau sih. Tapi gue gak kenal siapa Tuhan Yesus itu. Mungkin hari ini lu ada di sini karena temen lu ngajak lu. Mungkin udah lama lu bilang enggak, tapi hari ini lu ada di sini. Mungkin lu lagi nonton YouTube live, mungkin lu lagi nonton rekaman. Dan gak tahu gimana caranya lu bisa melihat, gak sengaja melihat rekaman ini. Gue pengen kasih tau lu, gak ada yang gak sengaja. Tuhan udah ngatur semuanya karena hari ini dia mau berbicara kepada lu karena dia begitu sayang lu. Mungkin lu dulu percaya, mungkin lu dulu udah mengenal dia, tapi kalau boleh jujur saat ini lu jauh. Atau mungkin lu sama sekali tidak pernah mendengarnya karena lu dari agama yang berbeda. Ini bukan tentang agama, ini tentang hubungan dengan Allah, Tuhan Yesus yang menciptakan kita. Kalau itu lu dan lu bilang ke gue, Brian, gue pengen mengenal dia. Adalah sebuah kehormatan untuk gue bisa mengenalkan lu kepadanya. Cukup lagi-lagi, taruh tangan lu di atas hati lu. Dan ulangi kata-kata gue, ini adalah doa keselamatan untuk mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati lu. Ini gak berarti lu sempurna, ini gak berarti lu harus baik, ini gak berarti lu harus merubah hidup lu. Lu gak bisa merubah hidup lu, tapi Tuhan bisa. Yang perlu lu lakukan adalah membuka hati lu dan membiarkan dia masuk ke dalamnya. Alright, kalau itu lu, gue akan berdoa dan please ikutin kata-kata gue. Tuhan Yesus, aku berterima kasih, Engkau baik. Aku percaya Engkau datang ke dunia, mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, memaafkan semua dosaku. Mulai hari ini, aku adalah anakmu, Engkau adalah Tuhanku, Engkau hidup di dalam hatiku, dan aku siap menjadi baru. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami dalam ucap syukur. Haleluya. Amen. Hey guys, thank you for watching this message. Kalau kalian merasa terberkati, ada 3 hal yang kalian bisa lakukan. Yang pertama, kalian boleh komen, like, share, dan subscribe YouTube channel kita Empower Indonesia. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram account kita @empower.id. Yang kedua, ada link di description box di bawah sini yang kalian bisa isi supaya kita bisa mengenal kalian lebih baik lagi. Dan juga yang ketiga, kalau kalian ingin mendukung Empower Indonesia secara finansial, kalian bisa melakukannya melalui nomor rekening yang ada di bawah ini. We want you to not just watch this moment, but be a part of this movement. Thank you, God bless you, and have a great week.